Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kartirini. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pelayanan HIV/AIDS di RSUD Pandeglang, terutama yang terkait dengan upaya promotif preventif yang dilaksanakan oleh tim terpadu pelayanan penanganan HIV/AIDS di Rumah Sakit RSUD Aulia Pandeglang. Masalah HIV/AIDS merupakan masalah yang mengancam Indonesia dan di beberapa negara di dunia. HIV/AIDS menyebabkan berbagai macam krisis, terutama krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis kemanusiaan, sehingga HIV/AIDS ini menyebabkan krisis multidimensi. Pada tahun-tahun sebelumnya, pengendalian pencegahan HIV/AIDS ini terutama difokuskan untuk pencegahan terapi. Tapi karena semakin meningkat kasusnya setiap tahunnya, maka strategi pengendalian HIV ini diubah menjadi pencegahan, perawatan, dukungan, dan pengobatan, sehingga bisa menghasilkan penekanan dari kasus HIV di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Definisi rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa rumah sakit itu adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan unit gawat darurat. Apa sih yang disebut pelayanan paripurna itu? Pelayanan paripurna itu adalah pelayanan yang meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam penanganan HIV di rumah sakit, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penyiapan atau kesiapan dari kualitas sumber daya manusia. Petugas kesehatan di Rumah Sakit RSUD Aulia yang ditunjuk sebagai tugas pelayanan kesehatan untuk penanganan kasus HIV ini harus mengikuti sebuah training yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Petugas yang harus disiapkan terdiri dari kepala klinik PDP atau kepala klinik perawatan dukungan pengobatan. Yang kedua itu adalah dokter spesialis, dokter umum, konselor, tenaga farmasi, tenaga laboratorium, petugas administrasi dan tenaga humas, dan petugas instalasi atau petugas kamar jenazah. Selain daripada kualitas SDM yang cukup, kita juga harus atau rumah sakit juga harus menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan standar. Kemudian juga tentang tidak luput juga untuk memperhatikan tentang keselamatan pasien, keselamatan kerja, dan pengendalian mutu. Klinik PDP atau klinik perawatan dukungan pengobatan di RSUD Aulia kurang lebih hampir sama dengan klinik PDP atau penanganan HIV/AIDS di rumah sakit lain di Kabupaten Pandeglang ataupun khususnya dan umumnya di Provinsi Banten. Tapi ada salah satu keistimewaan yang berbeda dari pelayanan di rumah sakit lain, karena walaupun sebuah rumah sakit lebih menitik beratkan pada kuratif dan rehabilitatif, tapi di RSUD Pandeglang berupaya untuk mengembangkan upaya promotif dan preventif dalam penanganan kasus HIV/AIDS ini. Bagaimana cara upaya promotif dan preventif yang dilakukan oleh RSUD Aulia? Jadi RSUD Aulia bekerja sama dengan puskesmas setempat berupa
pelaksanaan kegiatan promosi berupa sosialisasi HIV bagi masyarakat. Jadi nanti sasaran penyuluhan dan tempatnya disiapkan oleh puskesmas, sedangkan tenaga penyuluh dan logistiknya akan disiapkan oleh rumah sakit. Yang kedua, penyuluhan dan edukasi kepada populasi kunci. Yang dimaksud dengan populasi kunci ini adalah orang-orang ataupun sasaran yang mempunyai faktor resiko terinfeksi HIV, terutama yaitu penasun ya atau pengguna nafsa suntik, wanita pekerja seks, transgender atau lelaki seks lelaki. Ini adalah populasi-populasi kunci yang mungkin harus kita dekati untuk kita lakukan mobile VCT dan lakukan konseling sehingga orang-orang yang mempunyai perilaku beresiko terinfeksi HIV ini bisa kita konseling dan bisa kita tes sehingga deteksi dini bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kemudian kita juga melakukan mobile VCT pada lokus-lokus atau pada komunitas-komunitas transgender, komunitas WPS atau wanita pekerja seks, komunitas lelaki seks lelaki, dan dengan juga populasi atau komunitas dari pengguna nafsa suntik. Yang ketiga, adalah pembuatan leaflet atau poster pencegahan HIV dengan cara ABCDE. Tujuan dari kegiatan sosialisasi HIV pada masyarakat ini agar masyarakat paham tentang informasi dasar HIV, tidak terjadi stigma terhadap penderita HIV, dan orang dengan resiko terinfeksi HIV bisa memeriksakan kesehatannya tanpa takut dikucilkan apabila nanti hasilnya positif. Informasi dasar HIV yang diberikan adalah masyarakat diberitahu tentang pengertian apa itu HIV dan apa itu AIDS. Yang kedua, bagaimana sih cara penularan daripada infeksi HIV ini? Yang ketiga, siapa saja sih yang menjadi kelompok sasaran yang mempunyai resiko terkena HIV. Yang keempat, apa sih gejala dan keluhannya? Bagaimana seseorang mengetahui terinfeksi HIV dan apakah HIV ini dapat diobati? Bagaimana sih perjalanan penyakitnya dari infeksi HIV dan bagaimana sih agar tidak tertular HIV? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita berikan jawaban kepada masyarakat sehingga nanti ada nanti akses informasi tidak tersumbat. Jadi diseminasi informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham betul tentang HIV, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana kita supaya tidak tertular HIV, dan bagaimana ketika kita terinfeksi HIV apa yang harus kita lakukan, dan sudah ada obatnya asalkan bisa pengobatan rutin karena penyakit HIV ini bisa kita kendalikan virusnya sehingga tidak menjadi AIDS. Nah, yang paling penting yang harus disampaikan kepada masyarakat, bagaimana sih kita bisa untuk mencegah dia tidak tertular HIV. Tadi sudah disampaikan bahwa cegah HIV dengan sistem atau dengan cara ABCDE. A itu singkatan dari abstinence. Abstinence artinya tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. B itu be faithful, artinya setia pada pasangan. C itu kondom. Kita harus penderita HIV, apabila pasangannya salah satunya ada yang menderita HIV positif, harus menggunakan kondom dalam melakukan hubungan seksual sehingga untuk mencegah terjadinya penularan kepada pasangannya. D itu don't use drug, tidak boleh memakai obat-obatan terlarang, terutama nafsa suntik. Yang E adalah edukasi atau education. Kita memberikan atau memperbanyak pemberian informasi, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Dengan bekerja sama dengan puskesmas tempat, kemudian informasi ini disampaikan kepada masyarakat, akan sangat membantu kasus dari HIV baru
tidak bertambah atau bisa kita tekan semaksimal mungkin. Sehingga nanti pun kalaupun ada yang terinfeksi HIV bisa kita buka akses pelayanannya, kita dekatkan akses pelayanannya kepada masyarakat sehingga masyarakat memudah untuk memperoleh layanan untuk penanganan HIV/AIDS yang sedang dideritanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan karena waktunya juga sangat singkat dan karena keterbatasan waktu. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi HIV bisa ditulis di kolom komentar dan insya Allah nanti akan kami jawab. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.